Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channelnya kita The Double. Di video kali ini kita mau nge-review dan mau membagi tips juga buat sobat semua. Dan di sini kita bukan ingin mengguruin, tapi hanya sekedar tips untuk awal untuk alat yang bisa digunakan untuk di channel YouTube, dan sampai juga kita review juga alat-alat yang memang sudah kita persiapkan untuk di channelnya kita The Double. Jadi buat sobat YouTube semuanya, sebelum untuk kita lanjut nge-review alat ini, jadi buat sobat semuanya, jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support yang memang benar-benar luar biasa banget. Dan gitu juga buat sobat semuanya yang masih pemula ya, sama kayak kita yang masih merintis di channel YouTube. Semoga semakin cepat berkembang channel-channel kita, dan semoga buat teman-teman semuanya bisa semakin berkembang juga channel kita bareng-bareng. Jadi di sini buat sobat semuanya sudah kita persiapkan dari mulai tripod, handphone, mikrofon, dan ada satu handset. Dan di sini sudah kita persiapkan juga ada keyboard, terus ada mini LED dari Ulanzi, dan di sini sudah ada juga mikrofon dari Boya, dan ada juga handset yang gaming. Nah, jadi ada beberapa alat yang sudah kita persiapkan ini untuk akan kita review, dan kita jadikan ini memang alat yang kita butuhin sih untuk di channelnya kita. Jadi dari mulai sini kita bakalan nunjukin ada beberapa alat yang sudah kita persiapkan, yaitu yang sudah kalian lihat di layar kalian. Karena alat-alat yang di sini tuh sangat membantu banget untuk di channel YouTube, apalagi untuk teman-teman yang mungkin bisa di-sharingkan juga lah ya. Jadi buat sobat semuanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Karena dengan cara kalian subscribe itu sangat membantu banget untuk kita semakin konsisten ke depan untuk mengembangkan channel ini. Nah, jadi buat sobat semuanya, ini sudah kita persiapkan. Jadi bakalan kita review terlebih dahulu, yaitu ada di sini mikrofon dan si mini LED-nya. Nanti bakalan kita review juga alat yang sudah kita persiapkan ini, guys. Oke. Nah, jadi buat sobat semuanya, stay tune terus, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan terus tentang update terbaru di channelnya kita ini. Nah, jadi buat sobat YouTube semuanya, thank you banget karena kalian sudah subscribe channel ini. Dan buat sobat semuanya, pastikan juga buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Oke. Nah, jadi di sini sudah kita pertunjukin ke sobat semuanya. Ini kita mulai dari mikrofon Boya. Mungkin untuk mikrofon ini sudah nggak terlalu asing ya buat sobat semuanya,
karena si mikrofon ini juga termasuk yang laris juga kemarin di penjualan. Dan di sini buat sobat semuanya, beberapa item dan beberapa alat yang di sini sudah kita persiapkan, dimana ini akan sangat membantu banget untuk kita gunakan untuk alat-alat di channelnya kita. Nah, di sini untuk si alat ini buat sobat semuanya, ini bisa dilihat untuk dari tampilannya. Nah, ini untuk dari segi tampilannya cukup biasa aja sih ya, cuman akan terlihat lebih profesional banget kalau kita ngegunainnya ke alat yang pas banget. Nah, di sini untuk si mikrofon ini harganya juga cukup masih murah lah ya, masih worth it lah. Jadi ini kita keluarin. Nah, ini dia. Dan untuk si alat ini cukup simple banget ya, dan sederhana banget. Bisa dibilangkan untuk si alat ini juga benar-benar serbaguna. Jadi buat sobat semuanya, untuk dari si mikrofon ini sendiri bisa kalian perhatikan, tidak terlalu ini banget, tidak kelihatan terlalu wah, cuman lebih kelihatan lucu dan unik ya kalau bisa dibilang. Nah, di sini untuk si alat ini sendiri buat sobat semuanya, dianya sudah memiliki desain yang seperti ini. Dan untuk dari desain ini cukup bisa dibilang simpel dan benar-benar sederhana lah. Nah, dari mulai tampilan yang filternya untuk bulu-bulu ini bisa sobat lihat semuanya. Ini cukup sangat simple banget. Dan memang untuk si alat ini sendiri bisa dibilangkan sangat mudah juga untuk digunakan. Tambah lagi dengan tampilannya yang unik seperti ini, jadi memang cukup sangat keren lah ya untuk dilihat. Nah, di sini untuk si bulu-bulu ini bisa dilepas. Dan untuk bulu-bulu ini ada kegunaannya seperti bisa dibilangkan digunakan untuk alat yang memang benar-benar simple. Nah, dan di sini untuk si bulu-bulu ini didesain ataupun sengaja mereka bikin untuk menjadi filter ataupun peredap suara, tapi dengan motif yang berbulu-bulu ini, itu menjadikan juga si alat ini untuk menjadi aksesoris. Nah, sebenarnya sama untuk kegunaannya seperti mikrofon lainnya, biasanya kan cuman hanya sekedar menggunakan busa hitam biasa aja. Nah, tapi di sini bisa dilihat untuk si mikrofon ini
Dianya memang dibikin yang cukup unik, jadi ada motif bulu-bulu seperti ini, jadi biar lebih menjadi variasi aja. Dan di dalam sini juga sudah ada peredam busa juga, yang kayak mikrofon normal lah, adanya busa hitam gitu. Nah, dan yang untuk menjadi alat recordnya adalah yang ini. Nah, di sini untuk alat si recordnya cukup simple, dan ini bisa dilepas. Simple banget dan memang benar-benar sederhana. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, dengan alat yang sederhana ini banyak hal juga yang bisa didapetin dari si alat ini, guys. Jadi buat sobat semuanya, ini bisa digunain ke banyak hal lah untuk si alat ini. Nah, dan untuk alat ini juga memang dibikin ataupun didesain untuk menjadi alat yang benar-benar serbaguna seperti itu. Jadi buat sobat semuanya, ada beberapa kemungkinan untuk saat ini tuh bakal nanti kita gunain juga untuk di handycam, karena memang benar-benar serbaguna. Oke. Dan selain dari itu, buat sobat semuanya, untuk kita dapat juga kelengkapan kantong khusus untuk nempatin si mikrofon ini. Jadi untuk penempatan si mikrofon ini bakalan sangat membantu banget lah ya, serbaguna banget, dan bisa nanti untuk kita gunain ke banyak hal juga lah untuk si alat ini, seperti itu. Oke, nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk dari mikrofon ini. Nah, jadi itu tergantung teman-teman untuk kegunaannya seperti apa, untuk kalian gunakan kemana. Jadi memang seperti itulah untuk dari si alat ini, guys. Oke, next kita lanjut untuk nge-review si mini LED ini. Nah, di sini kalau diperhatikan untuk si mini LED ini sendiri, ini benar-benar cukup simple, sederhana banget. Tapi banyak banget kegunaan yang bisa kita dapatkan dari si alat ini. Yang pertama, untuk kemudahan untuk di bagian pencahayaan ataupun sebagai LED. Nah, di sini untuk si mini LED ini juga dianya sudah dibikin ataupun didesain memang cukup simpel dan benar-benar sederhana. Dan untuk alat ini bisa dibilangkan benar-benar serbaguna juga lah ya, dan banyak yang bisa kita dapatkan dari kegunaan si alat ini. Nah, untuk si mini LED ini sendiri, buat sobat semuanya, ini idenya memang di desain simple dan cukup sederhana. Bisa dilihat dari mulai packagingnya aja cukup nggak ribet ya, nggak aneh, nggak terlalu banyak aksesoris lain, dan memang benar-benar simple, sesimpel-simpelnya. Dan dari sini bisa diperhatikan juga buat sobat semuanya, si mini LED ini bakalan
banyak banget lah yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Jadi langsung aja untuk kita cek sama-sama. Inilah untuk tampilan dari si mini LED yang dari Ulanzi Select ini. Nah, di sini dianya cukup benar-benar simple dan memang benar-benar sederhana ya. Jadi kalau untuk si alat ini sendiri buat sobat semuanya itu banyak banget digunakan untuk kayak misalkan foto katalog, foto produk kalian itu sering banget digunain. Nah, dan di sini untuk si mini LED ini bisa dibilangkan nggak terlalu ribet juga untuk digunakan, karena di sini dia bisa dilihat cukup sederhana banget. Tapi buat sobat semuanya, untuk si mini LED ini ya, untuk si mini LED ini memang bisa dibilangkan cukup keren. Nah, di sini dia sudah memiliki ada 49 LED. Nah, dari 49 LED ini ada kegunaan masing-masing yang bisa didapatkan dari si alat ini. Nah, tapi yang paling uniknya di sini adalah untuk si mini LED ini tidak bisa di charger, ataupun bisa dibilang dia tidak bisa untuk dicas. Nah, tetapi memang benar-benar serbaguna dan banyak kegunaannya yang bisa kita dapatkan juga dari si alat ini. Meskipun dia tidak bisa di charger, tapi untuk si mini LED ini bisa digunakan seperti kayak hanya menggunakan baterai aja, dan bisa menjadi memang benar-benar alat yang cukup profesional seperti itu. Jadi dengan adanya si mini LED ini akan menjadi alat yang sangat membantu banget seperti itu. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya, dianya hanya menggunakan baterai yang cukup sederhana dan mudah juga untuk didapatkan. Dan di sini untuk baterai yang jenis ini tuh bisa kita dapat dari toko-toko terdekat lah. Zaman sekarang tuh yang udah banyak juga sih ya yang menjual baterai yang jenis ini. Dan untuk jenis baterai yang seperti ini sendiri itu untuk ngejual dan untuk mendapatinnya mudah sih ya. Bisa dicek untuk kayak di toko grosir terdekat dari kalian, tempat penjualan mainan anak-anak, tempat aksesoris mainan anak-anak tuh banyak banget. Dan bahkan sekarang juga untuk kayak di Indomaret, Alfamart juga ada yang ngejual alat yang seperti ini ataupun baterai yang seperti ini. Nah, jadi memang benar-benar banyak banget lah, nggak susah lah untuk kita mencari ataupun pengen menggunakan baterai yang seperti ini, karena memang benar-benar sudah banyak yang ngejual juga. Jadi nggak terlalu pusing untuk kita menggunakannya. Dan selain dari itu buat sobat semuanya, alat ini bisa digunakan juga untuk di kamera DSLR, kamera mirrorless, bahkan sampai ke handycam juga bisa digunakan. Jadi akan memang benar-benar sangat membantu banget dengan adanya si alat ini.
Jadi kita juga banyak juga manfaat yang bisa kita dapatkan. Seperti itu. Jadi memang karena ada lubang skrup dan ada juga yang ininya petakan ini, jadi akan sangat menjadikan alat ini benar-benar serbaguna lah. Kita bisa gunakan ke banyak hal untuk si alat ini. Seperti itu guys. Nah, dan untuk di sini dia bisa dinyalain ke depan gini. Dan di sini juga dia untuk pencahayaannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini bisa kita atur dengan sesuai kebutuhan. Ini bisa diredupin. Nah, oke. Nah, jadi memang benar-benar cukup membantu banget lah. Oke, seperti ini. Jadi bakalan cukup benar-benar membantu banget. Seperti itulah untuk si Minel ini buat sobat semuanya. Sebenarnya banyak banget lagi fungsi dari si Minel ini. Cuman biar kita lanjut aja untuk nge-review alat kita yang lainnya. Di sini buat sobat semuanya sudah kita persiapkan juga. Ini dia dari tripod, handphone, mikrofon, dan handset. Nah, di sini untuk alat yang sudah kita persiapkan ini memang benar-benar cukup simpel dan memang benar-benar sederhana banget. Nah, jadi dengan si alat ini buat sobat semuanya, ini bisa kalian menjadikan alat yang memang benar-benar profesional banget, dan yang pastinya adalah memang menjadi alat yang cukup keren dan bisa kalian gunakan juga ke banyak hal. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk mereview si alat yang sudah kita sediakan ini, jadi buat sobat semuanya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe atau belum channel kita ini. Jadi kalau misalkan kalian belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Oke, dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi support yang sangat luar biasa banget. Di sini sudah kita siapkan dan inilah dia, karena kalian sudah subscribe. Jadi langsung aja kita lanjut untuk nge-review si alat ini. Ini sudah teman-teman lihat sendiri. Di sini untuk si alat ini kita mulai dari si handphonenya. Nah, mungkin di sini kenapa kita nunjukin handphone. Nah, di sini buat sobat semuanya, ini tips dan hanya untuk sharing. Untuk kita yang mau memulai di channel YouTube, mungkin kayak teman-teman ada yang mikir kayak alat yang sudah kita sediakan di sini tuh, kalian mau menggunakan alat yang seperti apa? Nah, di sini buat sobat semuanya, kita sudah persiapkan dari alat ini dari
handphone ataupun bisa kalian menggunakan handphone dulu. Intinya di sini kita hanya untuk misalkan teman-teman mau memulai channel YouTube tapi tidak ada alat untuk kalian gunakan. Nah, jadi di sini bisa untuk di tahap awal itu buat sobat semuanya menggunakan handphone dulu. Nah, dengan cara kalian menggunakan handphone ini itu akan memang benar-benar sangat membantu banget, apalagi buat kita untuk lebih menghemat biaya lah ya, bisa menggunakan handphone. Nah, jadi bisa dimanfaatkan aja handphone yang kita punya untuk menjadi alat record ataupun menggantikan kamera DSLR ataupun mirrorless. Jadi karena dengan adanya handphone ini juga bisa dimanfaatkan banget. Nah, selain dari itu, buat teman-teman pasti membutuhkan stand ataupun untuk alat memegang si handphone ini. Nah, di sini mungkin kalau untuk alat memegang handphonenya itu sangat mudah banget buat sobat semuanya, bisa menggunakan tripod ataupun tripod mini yang seperti yang sudah kita sediakan di sini. Nah, untuk si tripod mini ini memang benar-benar cukup serbaguna banget. Dari mulai si tripod ini ya buat sobat semuanya, ini bisa kalian jadikan kayak suatu alat yang memang benar-benar cukup serbaguna lah dibilang. Karena untuk si alat ini bisa digunakan ke banyak hal, apalagi misalkan kayak teman-teman yang kontennya tentang konten vlog, itu pasti sangat keren banget menggunakan si tripod ini. Nah, di sini untuk si tripod ini memang benar-benar full bisa di custom. Nah, jadi itu hanya tinggal seperti apa kita mengkreasikannya. Nah, dan yang pasti alat ini akan bisa menjadi suatu alat yang memang benar-benar serbaguna banget. Nah, kalau di sini bisa kita lihat dia bisa dilepas semua. Di sini. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman mau menggunakan si mini LED ini pakai stand gitu kan. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, itu bisa kalian pasang sini ataupun kalian mau buat record atau gimana. Jadi mau diletakin aja seperti ini. Nah, itu bisa kalian gunakan. Jadi memang benar-benar banyak banget kegunaan yang bisa didapatkan dari satu alat ini. Nah, dan di sini buat sobat semuanya, untuk saat ini juga bisa dipasang di kamera DSLR, kamera mirrorless. Jadi memang benar-benar akan safety banget. Jadi ini kita pasang lagi. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk saat ini memang benar-benar safety banget. Ini dia. Memang benar-benar safety banget, dan kalian nggak bakalan perlu takut untuk si alat ini bisa lepas dari tangan kalian, karena memang untuk si alat ini benar-benar sudah serbaguna banget dan bisa digunakan juga ke banyak hal seperti itu. Nah, di sini bisa diperhatikan lagi buat sobat semuanya. Itulah kegunaan dari si strap ini.
dan yang akan pastinya lebih membuat alat kalian lebih safety, aman lah ya, dan tidak berisiko untuk kerusakan di alat yang kalian gunakan. Nah, di sini buat sobat semuanya bisa diperhatikan lagi, ada sudah memiliki water pass. Nah, dan untuk si water pass ini berguna untuk banyak hal banget, yang terutama adalah untuk kegunaan dari alat ini sendiri. Kemungkinan mau kita letakin seperti ini. Nah, karena adanya si water pass ini, jadi bisa sangat membantu lah ya dibilang, ataupun bisa dibilang akan sangat benar-benar membantu bangetnya seperti ini. Kayak bisa membantu untuk kita ngecek posisinya lurus ataupun miring seperti itu. Nah, jadi makan benar-benar sangat membantu banget. Dan di sini buat sobat semuanya, di sini idenya untuk tekukan penempatan handphonenya juga benar-benar bagus. Nih, dan di sini idenya memang benar-benar dalam juga lah untuk bentukannya. Jadi untuk alat yang kita gunakan itu bakalan memang benar-benar akan safety banget. Tambah lagi, karena adanya si karet ini akan menjadikan si alat ini tidak licin. Nah, jadi alat ini tidak akan licin dan tidak akan mudah untuk lepas keluar seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi akan memang benar-benar bisa sangat kebantu banget. Jadi dengan yang seperti ini, jadi handphone kita juga akan lebih safety ya. Safety, dan sudah pasti memang akan benar-benar aman banget. Apalagi dengan alat yang seperti ini, dengan sudah pastinya memang benar-benar aman banget untuk digunakan, guys. Oke, seperti itulah untuk dari penjepitannya. Nah, karena di sini untuk penjepitannya ini dia tidak seperti kayak holder ataupun mini holder yang lainnya. Dianya tekanan ke bawah itu memang sudah ketekan gini, jadi kita mau pakai harus naikin ke atas dijepitin. Enggak. Kalau di sini untuk si alat ini sendiri memang beda banget. Karena di sini tuh dianya bisa kita atur sendiri. Dan untuk penjepitan ini itu memang sudah ada disediakan di sini, ada dratnya juga. Nah, dan keuntungannya di sini karena dia menggunakan drat, jadi memudahkan kita juga untuk mengatur kualitas penjepitannya seperti apa. Itu dia. Itulah keunggulan ataupun kegunaan yang bisa kita dapatkan dari si alat ini. Nah, jadi dengan menggunakan alat yang seperti ini, itu akan sangat benar-benar bisa membantu banget ya untuk kalian gunakan, dan jadi akan lebih jadi safety lah untuk kalian gunakan juga. Karena di sini sudah dalam dan sudah pakai karet sendiri. Ditambah lagi untuk kualitas penjepitannya kita bisa mengatur sendiri juga. Nah, jadi sudah pasti memang alat itu akan memang benar-benar aman banget
untuk digunakan di sini. Seperti itu. Jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk dari hasil penjepitannya dan hasil dari kualitas yang kita atur untuk penjepitannya. Jadi langsung aja untuk kita praktekin langsung dan sama-sama untuk sobat lihat sendiri seperti apa untuk lebih kerennya dari si alat ini. Nah, di sini buat sobat semuanya, ini dia. Dan di sini ini bisa langsung kita pasangin handphone ini. Nah, bisa dilihat untuk di bagian atas sini, bagian sini sudah pasti aman banget. Dan di bawah juga. Jadi langsung aja untuk kita jepitin. Di sini kita bisa ngatur sendiri. Ini dia. Nah, jadi memang benar-benar akan aman banget lah untuk kita gunakan, guys. Oke. Dan sisanya itu kembali lagi buat sobat semuanya. Di sini untuk pengaturannya itu nggak bakalan bisa lepas karena kita sendiri yang mengatur di sini untuk kekuatan penjepitannya. Nah, dan selain dari itu buat sobat semuanya, untuk si tripod ini dianya juga memang benar-benar sudah luar biasa banget ya. Untuk di sini bisa diperhatikan. Di sini itu bisa kita gunakan untuk banyak hal juga. Nah, di sini ini bisa ukurannya sama dengan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless untuk di atasnya tuh. Nah, di sini itu bisa untuk kita tambahkan aksesoris lain. Nah, seperti mau dipasangin flash, mau dipasangin mikrofon, ataupun ada hal-hal lain yang pengen ditambahkan di sini, itu benar-benar sangat bisa banget. Karena dengan si alat ini memang sudah disiapin, memang cukup benar-benar cukup keren banget. Oke. Itulah untuk kegunaannya di sini. Jadi bisa kita pasangin mikrofon, flash, dan yang kegunaan yang lainnya. Seperti itu, guys. Nanti bakalan kita coba pasangin. Nah, mungkin buat sobat semuanya bisa untuk menggunakan alat record nih kembali. Nah, mungkin kalau untuk alat record seperti yang kita bilang tadi, bisa menggunakan si mikrofon Boya ini. Dan bisa juga buat sobat semuanya menggunakan yang lain. Nah, menggunakan yang lain maksudnya seperti clip on yang seperti ini. Nah, dan untuk si clip on yang seperti ini tuh bisa untuk kalian gunakan ke banyak hal juga, dan lebih kelihatan lebih profesional aja sih sebenarnya untuk menggunakan clip on yang seperti ini. Nah, dan selain dari itu buat sobat semuanya, untuk dari si mikrofon ini sendiri, ini dianya memang
bikin memang untuk menjadi alat recording. Itu palingan juga untuk di harga dari mulai 25 ribuan palingannya. Ada yang mahal juga dan ada yang lebih murah untuk dari si mikrofon ataupun clip on yang seperti ini. Nah, tapi buat sobat semuanya, mungkin ya kemungkinan teman-teman ada yang tidak mau lagi mengeluarkan biaya ataupun memang benar-benar mau meminimkan ataupun mau benar-benar tidak terlalu mengeluarkan biaya banget. Nah, itu bisa menggunakan alat yang seadanya juga. Nah, itu apa? Jadi buat sobat, itu bisa kalian menggunakan mikrofon kalian ataupun handset. Nah, di sini untuk si handset ini sendiri juga harus juga memiliki mikrofon. Nah, biasanya kalau untuk mikrofon atau handset yang bisa digunakan itu adalah handset yang bisa digunakan untuk teleponan. Nah, karena di sini tuh dia sudah punya ini mic sendiri. Jadi akan memang benar-benar lebih bakal membantu banget seperti itu. Itulah untuk dari si alat ini. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan clip on itu boleh, dan misalkan mau lebih hemat lagi bisa menggunakan handset seperti itu. Nah, jadi memang benar-benar sangat mudah banget ya kalau dilihat. Cuman untuk konsisten di konten itu yang agak susah, guys. Nah, jadi seperti itulah untuk alat yang bisa kalian gunakan. Jadi balik lagi untuk di sini si mikrofon ini tadi, langsung aja untuk kita tunjukin ke sobat semuanya kalau kita gunakan aksesoris yang tadi. Nah, ini dia, bisa kalian pasang. Dan untuk si mikrofonnya langsung aja kita cobain pasang. Di sini boleh, di atas juga boleh, guys. Nah, seperti inilah tampilannya kalau kita gunakan si tripod ini. Dan kalau sudah kita tambahkan juga aksesoris yang lain, jadi memang benar-benar luar biasa banget untuk dari tampilannya, dan memang sudah keren banget sih ya. Nah, itulah untuk dari kegunaan si alat ini, guys. Jadi memang benar-benar luar biasa banget, dan dari tampilannya sudah seperti yang bisa kalian lihat, sudah pasti memang benar-benar keren banget. Oke, jadi ini kita lepas lagi. Ini dia. Ini kita balikin. Seperti inilah sobat-sobat semuanya untuk kegunaan dari alat-alat yang sudah kita review. Dan inilah adanya memang kelengkapan yang kita punya untuk ngembangin channel kita, guys. Dan semoga video sharing kita tadi itu bisa bermanfaat juga lah buat sobat-sobat semuanya. Dan buat kita yang masih pemula, semangat terus untuk konten. Semoga channel kita juga semakin cepat berkembang, guys. Oke. Jadi di sini next untuk kita lanjut review. Ini dia, yaitu adalah keyboardnya. Nah, di sini untuk si keyboard ini cukup
sederhana banget, tapi memang banyak banget sih kegunaan yang bisa kita dapatkan dari si keyboard ini sendiri. Ini keyboard dari DA Gaming yang Mecha Factor S mechanical. Dan untuk si keyboard ini sendiri buat sobat semuanya cukup keren. Dan di sini untuk si keyboard ini yang paling kita suka adalah kesederhanaan, tapi memang benar-benar luar biasa banget. Ketertarikan kita untuk membeli si keyboard ini karena si keyboard ini cukup, yang buat kita suka itu adalah suaranya di saat buat untuk ngetik. Jadi memang benar-benar gokil dan keren banget. Dan selain dari itu buat sobat semuanya, dari penampilan juga cukup keren banget di sini. Dia sudah memiliki ada 6 mode untuk VN gamingnya. Dan untuk functionnya sendiri, dia juga untuk mode lampunya ada 10 untuk mode LED-nya. Dan di sini untuk spesifikasinya ya buat sobat semuanya, di sini modelnya ini disebut dengan Mecha Factor S yang TKL SE. Dan untuk tipenya sendiri, adanya di sini mechanical material. Untuk top covernya dia menggunakan sudah ABS. Dan untuk button covernya dia juga sudah ABS. Nah, di sini untuk berat si keyboard ini di 720 gram. Dan di sini juga buat sobat semuanya, untuk dimensinya dia berukuran di panjang di sini 56 dan kesininya di 168 dan ketebalan 33 mm. Dan untuk interface-nya dia sudah cukup gokil banget guys. Jadi langsung aja untuk kita cek dulu. Kita keluarin. Sorry kesenggol untuk kameranya. Dan di sini untuk interface-nya dia sudah menggunakan USB gold plated. Dan untuk keycaps-nya sendiri ini sudah double injection dan 2 color juga. Untuk kabel leads-nya sendiri dia di ukuran 1,8 mili dan itu braided cable nama jenisnya. Untuk backlightnya adanya rainbow, dan untuk backlight efeknya ada sudah 10 mode. Jadi di sini langsung aja untuk kita cobain ya buat sobat semuanya. Ini kalau cukup atau nggak di baterainya. Kalau nggak cukup, wah, kita proses lagi nih guys. Oke, masih bisa nyala. Kita redupin dulu. Hidupin. Ini dia balik-balik nih. Nah, ini mode satunya. Mode keduanya ditekan baru nyala. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 mode untuk LED ini sendiri. Nah, selain dari itu buat sobat semuanya ada 6 function untuk gamingnya juga. Sini langsung kita coba. 1 seperti ini, 2-nya seperti ini, ini yang untuk ketiga, ini untuk yang keempat,
Ini untuk yang kelima, dan ini untuk yang keenam. Nah, ada 6 mode untuk gaming ini sendiri. Oke. Dan untuk pencahayaannya buat sobat semuanya, ini bisa kita matiin melalui dari sini. Ini mati, nggak ada nyala. Dan misalkan kita terlalu terang, kita bisa nyalain satu seperti ini aja. Dan mungkin kurang lagi pencahayaannya, bisa dinyalain seperti itu. Dan ini yang paling terangnya nomor 3 nya seperti ini. Nah, dan di sini tuh yang paling kita suka adalah dari suaranya. Nah, jadi memang cukup keren banget. Dan di sini juga sudah ada stand untuk penempatan handphone. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakannya, bisa untuk kayak sambil chat sama doi juga. Jadi memang benar-benar sangat serbaguna banget. Dan selain dari itu, buat sobat semuanya, untuk si keyboard ini pembeliannya kita sudah mendapatkan garansi resmi 1 tahun. Untuk garansinya 1 tahun, guys. Dan di sini untuk di bagian switchnya, buat sobat semuanya, dia sudah terbuat dari switchnya mechanical. Untuk nama switchnya sendiri di sini, untuk switchnya dia di automo. Dan untuk switch colornya dia di double yang di blue. Untuk di lifespan-nya sendiri dia di 50 juta klik, guys. Dan untuk special fiturnya removable switch. Jadinya untuk si alat ini. Dan di sini untuk si keyboard ini buat teman semuanya, sudah tadi yang kita bilang garansinya sudah 1 tahun. Dan di sini bisa dilihat untuk stand di belakangnya, adanya ada seperti ini. Nah, dan untuk stand ini cukup keren banget, masih padat juga nih. Nah, yang benar-benar bagus banget. Nah, memang benar-benar masih padat ya. Nah, masih memang benar-benar keren banget. Dan di sini dia sudah ada karetnya biar tidak licin. Jadi di saat digunakan tidak maju-maju ke depan seperti itu. Nah, di sini untuk si keyboardnya juga adanya sudah anti ghosting. Jadi beneran kalau kita chat berapa aja bakalan kita klik berapa ya, bakalan itu yang langsung ke klik. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk dari si keyboard ini. Nah, jadi buat teman-teman, untuk kalian yang pengen punya ataupun kalian mau beli keyboard yang seperti ini, bisa kalian lihat di Tokopedia. Kalian klik aja DA Gaming, itu bakalan keluar. Dan disitu nanti bisa kalian transaksi melalui Shopee ataupun Tokopedia, itu bisa. Dan untuk kalian misalkan menggunakan Shopee, jadi memang akan bisa juga kalian cek di Shopee. Dan untuk pengguna Tokopedia juga bisa untuk transaksi melalui Tokopedia. Jadi memang benar-benar banyak kemudahan untuk kita transaksi untuk pembelian si alat ini. Jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk keyboard ini. Jadi ini kita balikin lagi, kita tutup. Next, ini kita lanjut untuk nge-review handset gamingnya nih. Nah, jadi buat sobat semuanya, sebelum untuk kita lanjut nge-review si handset gaming ini,
bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Buat sobat semuanya, sudah subscribe atau belum channel kita ini? Buat yang sudah subscribe, kita ngucapin terima kasih banyak. Jadi buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian cek. Pastikan kalian langsung subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi langsung aja untuk kita review si handset gaming ini. Nah di sini buat sobat semuanya, kalau diperhatikan untuk si handset ini cukup simple dan sederhana banget. Nah tapi dari tampilan boxnya memang kelihatan wah, dan memang masih worth it lah ya, dengan harga yang nggak nyampe 300.000, 290 berapa atau 207 berapa saya lupa. Dengan tampilan yang seperti ini cukup luar biasa banget. Ini untuk tampilan dari box depannya aja sudah seperti ini. Untuk samping, untuk belakangnya guys, dan di sini cukup benar-benar keren banget. Bahkan di sini juga dia sudah memiliki space yang cukup luar biasa juga. Jadi langsung coba kita lihat, untuk kita buka. Dia sudah double box ya. Di dalamnya juga ada box lagi. Ini tampilannya juga memang cukup luar biasa dan benar-benar keren. Jadi langsung aja untuk kita buka. Dan di dalamnya juga sudah seperti ini. Jadi memang benar-benar safety banget sih ya. Dia sudah benar-benar luar biasanya, yaitu dari iniannya di dalam juga sudah se-safety ini. Jadi langsung aja untuk kita keluarkan. Ini dia. Jadi ini kita letakin di sini aja guys. Nah inilah tampilannya. Nah di sini buat sobat semuanya, kita sudah memang mendapatkan free untuk yang ini, namanya disebut dengan free audio converter. Ini konverternya. Dan di sini juga memang sudah memiliki mikrofon, cukup keren banget sih mikrofonnya. Ini mikrofonnya. Dan untuk di sini ini dia untuk headsetnya. Dan untuk kabelnya ini cukup lumayan panjang guys, ini sampai 2 meter lebih. Dan untuk di sini sampai seperti ini juga keren ya guys. Nih benar-benar safety banget ya. Nah di sini dianya sudah immersive in gaming audio. Dan ini juga bahannya empuk, lembut banget nih. Bisa kalian lihat kayak donat nih, kayak cake kalau disentuh. Cukup nyaman banget pastinya nanti digunakan. Ini juga lembut banget. Bisa dipanjangin juga, bisa ditarik. Di sini idenya disebut dengan metal holder comfortable fit design. Dan satu laginya di sini kita sudah bisa mengatur untuk mikrofonnya. Ini biasa disebut dengan Yeezy Mic and Volume. Dan di sini namanya biasa dibilang ini untuk
control operation, button control operation. Jadi memang cukup luar biasa banget ya kegunaannya, dan kelengkapannya dari packagingnya cukup luar biasa. Dan ini untuk mikrofonnya adanya elastis gitu, ini bisa dilipat. Nah, jadi cukup keren banget guys. Jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk dari si alat ini, si handset gaming ini. Dan untuk harga juga cukup murah lah ya, gak nyampe 300. Jadi cukup luar biasa banget lah. Dan ini kembali kita tutup lagi. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk kelengkapan kita. Nah, dari keyboard, handset gaming, sudah. Handset ini nanti bakal kita gunakan untuk di editor ya. Dan ini untuk mini LED, untuk si alatnya ini dia. Dan yang sudah kita siapin tadi ini. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti inilah untuk kelengkapan kita. Dan semoga review kita juga bermanfaat buat sobat semuanya. Jadi video kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channelnya kita, Dodo Ball.